Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional dan juga rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Istiqomah dengan NPM 23005 dari kelas 01 pagi semester 4, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi permasalahan hukum perniagaan internasional yang dimana materi ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester genap tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan kasus dari hukum perniagaan internasional itu sendiri, kita harus tahu dulu apa itu hukum perniagaan internasional. Baik, langsung kita mulai aja ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu hukum perniagaan internasional. Baik, jadi hukum perniagaan internasional adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur transaksi komersial yang melintasi batas-batas negara, alih-alih menjadi satu badan hukum yang terpadu. Bidang hukum ini melibatkan berbagai sumber hukum nasional dan internasional yang mengatur aspek-aspek yang berbeda dari perdagangan lintas negara. Lalu, dalam hukum perniagaan internasional sendiri, ada yang namanya sumber hukum. Sumber hukum tersebut berupa, yang pertama ada perjanjian internasional. Ini adalah perjanjian mengikat antara dua negara bilateral atau lebih multilateral yang mengatur berbagai aspek perdagangan seperti tarif, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Contohnya, termasuk perjanjian perdagangan bebas dan konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang kontrak untuk penjualan barang internasional. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Ini adalah praktik-praktik yang telah diterima secara luas oleh negara-negara sebagai hukum karena keyakinan bahwa praktik tersebut mengikat secara hukum. Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum atau general principle of law. Ini adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari berbagai sistem hukum nasional dan diakui oleh komunitas internasional. Yang keempat ada keputusan yudisial dan ajaran para ahli hukum. Meskipun bukan sumber hukum primer, keputusan pengadilan internasional dan tulisan para ahli hukum terkemuka dapat membantu dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum perniagaan internasional. Yang kelima ada hukum nasional. Hukum domestik, setiap negara memainkan peran penting dalam mengatur transaksi bisnis yang terjadi di dalam yurisdiksinya atau yang melibatkan warga negara atau perusahaan mereka. Nah, selain sumber hukum, hukum perniagaan internasional juga memiliki beberapa prinsip-prinsip utama, di antaranya yang pertama ada prinsip komitas atau principle of committee. Ini adalah prinsip di mana pengadilan suatu negara atau yurisdiksi menghormati hukum dan keputusan yudisial dari yurisdiksi lain. Yang kedua ada doktrin perbuatan negara atau Act of State Doctrine. Doktrin ini menyatakan bahwa pengadilan suatu negara tidak akan mengadili keabsahan tindakan pemerintah asing yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Yang ketiga ada doktrin kekebalan negara atau Doctrine of Sovereign Immunity. Doktrin ini melindungi negara berdaulat dari tuntutan hukum di pengadilan negara lain, meskipun ada pengecualian untuk kegiatan komersialnya. Dan yang terakhir ada aspek-aspek kunci hukum perniagaan internasional. Jadi hukum perniagaan internasional itu juga memiliki aspek kunci. Yang pertama itu ada hukum perdagangan internasional atau International Trade Law. Itu mengatur pertukaran barang dan jasa antar negara termasuk tarif, bea cukai, hambatan perdagangan, dan juga organisasi perdagangan seperti WTO. Terus yang kedua ada namanya hukum investasi internasional atau International Investment Law. Ini berkaitan dengan perlindungan investasi asing langsung atau FDI dan hak-hak investor asing di negara tuan rumah. Ini sering diatur oleh perjanjian investasi bilateral dan perjanjian multilateral. Terus yang ketiga ada hukum kontrak internasional atau International Contract Law. Ini mengatur perjanjian komersial lintas batas termasuk pembentukan kontrak kewajiban para pihak dan penyelesaian sengketa.
Terus ada yang namanya hukum kekayaan intelektual internasional atau International Intellectual Property Law, melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta di tingkat internasional melalui perjanjian dan hukum internasional. Yang kelima ada penyelesaian sengketa internasional atau International Dispute Resolution. Penyelesaian ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa komersial lintas batas melalui litigasi di pengadilan sosial, arbitrasi internasional, atau mediasi. Yang keempat ada hukum persaingan internasional atau International Competition Law. Ini mengatur praktik persaingan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketujuh ada hukum perpajakan internasional atau International Tax Law. Hukum ini menangani masalah perpajakan yang timbul dari transaksi dan investasi lintas batasnya. Dan yang terakhir ada hukum kepailitan internasional atau International Bankruptcy Law, berkaitan dengan kasus kepalitan yang melibatkan aset dan kreditor di berbagai negara. Baik, setelah kita mengetahui tentang apa itu hukum perniagaan internasional, sumber hukumnya, prinsip-prinsip utamanya, serta aspek-aspek penting dalam hukum perniagaan internasional, tentunya dalam hukum itu sendiri tidak luput dari yang namanya permasalahan atau kasus. Ada beberapa contoh kasus dan permasalahan hukum perniagaan internasional yang sering terjadi, seperti yang pertama ada sengketa kontrak internasional, ada juga yang namanya sengketa pembayaran internasional, ada juga yang namanya sengketa kepemilikan intelektual, ada juga yang namanya hambatan perdagangan regulasi, ada juga yang namanya sengketa investasi internasional, dan juga ada sengketa transportasi dan logistik. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan kasus mobil nasional timur. Jadi kasus ini bermula dari proyek ambisius pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk menciptakan mobil nasional. Proyek ini diwujudkan melalui kerjasama dengan perusahaan otomotif Korea Selatan, Kia Motors, dan melahirkan mobil dengan merek Timor yang diproduksi oleh PT Timur Putra Nasional atau TPN. Perusahaan yang dikendalikan oleh putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala, dan putra atau Tommy Soeharto. Untuk mendukung proyek ini, pemerintah Indonesia memberikan berbagai fasilitas dan intensif khusus kepada PT Timur, di antaranya 1. Pembebasan biaya masuk dan pajak penjualan atas barang mewah. Mobil Timur dan komponen-komponennya dibebaskan dari biaya masuk dan PPNBM selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kewajiban pembelian oleh instansi pemerintah dan BUMN. Instansi pemerintah dan badan usaha milik negara atau BUMN diinstruksikan untuk memprioritaskan pembelian mobil Timur. Dan yang ketiga ada kredit perbankan dengan bunga ringan. Bank-bank di Indonesia diinstruksikan untuk memberikan kredit kepada PT Timur dengan persyaratan yang menguntungkan. Yang keempat, target tingkat kandungan lokal yang bertahap. Meskipun awalnya mobil Timur diimpor secara utuh atau completely built off atau CBI dari Korea Selatan, PT Timur dijanjikan intensif jika secara bertahap meningkatkan penggunaan komponen lokalnya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian memicu protes dan sengketa di tingkat internasional, terutama dari Jepang dan Uni Eropa yang merasakan dirugikan karena kebijakan tersebut dianggap diskriminatif dan juga melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Berikut adalah poin-poin utama dari keberatan mereka yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pelanggaran prinsip Most Favored Nation atau MFN. Jepang dan Uni Eropa berpendapat bahwa pembebasan bea masuk dan PPNBM yang hanya diberikan kepada mobil Timur yang bekerja sama dengan Kia Korea Selatan merupakan perlakuan diskriminatif yang melanggar prinsip MFN dalam WTO. Prinsip ini mengharuskan setiap anggota WTO untuk memberikan keuntungan, kemudahan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan kepada produk dari suatu negara anggota lain secara langsung dan tanpa syarat kepada produk serupa yang berasal dari semua negara anggota lainnya. Yang kedua ada pelanggaran prinsip national treatment. Mereka juga berargumen bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip
prinsip national treatment yang menyatakan bahwa produk impor harus diperlakukan tidak kurang menguntungkan daripada produk domestik yang serupa. Dalam kasus ini, mobil timur mendapatkan keuntungan yang tidak dinikmati oleh mobil-mobil impor lainnya. Yang ketiga ada hambatan perdagangan non-tarif atau kebijakan yang mewajibkan instansi pemerintah dan BUMN untuk membeli mobil timur dianggap sebagai hambatan perdagangan non-tarif yang tidak diperbolehkan dalam aturan WTO karena membatasi pilihan dan persaingan produk impornya. Terus menanggapi keberatan tersebut, Jepang dan Uni Eropa mengajukan gugatan resmi ke WTO pada tahun 1996. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahap, termasuk konsultasi dan pembentukan panel ahli. Pada akhirnya, panel WTO memutuskan bahwa kebijakan mobil nasional timur Indonesia terbukti melanggar sejumlah aturan WTO, termasuk pasal 1 prinsip FNN dan pasal 3 prinsip national treatment dari General Agreement on Tariffs and Trade atau GITT tahun 1994 serta Agreement on Trade Related Investment Measure atau TRIPS Agreement. WTO memerintahkan Indonesia untuk mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut. Indonesia menerima putusan WTO tersebut dan secara bertahap menghapus intensif dan fasilitas khusus untuk mobil timur. Proyek mobil nasional Timur sendiri akhirnya gagal di tengah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 dan perubahan politik di Indonesia. PT Timur Putra Nasional kemudian menghentikan operasinya. Kasus mobil nasional timur menjadi contoh penting tentang bagaimana kebijakan industrialisasi suatu negara dapat berbenturan dengan aturan perdagangan internasional di bawah WTO, terutama prinsip non-diskriminatif. Kasus ini juga menunjukkan bahwa meskipun suatu kebijakan bertujuan baik untuk mengembangkan industri dalam negeri, implementasinya harus sesuai dengan komitmen internasional yang disepakati. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembahasan kali ini adalah dalam era globalisasi ini, hukum perniagaan internasional sangat penting karena pertama, memfasilitasi perdagangan dan menciptakan kerangka kerja yang stabil dan aman untuk intransaksi lintas batas. Yang kedua, mengurangi risiko, dapat membantu bisnis memahami dan mengelola risiko hukum yang terkait dengan operasi internasional. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa seperti menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Yang keempat, mendorong investasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing. Dan yang terakhir, ada harmonisasi hukum yang berupaya untuk menyelaraskan hukum perdagangan di berbagai negara untuk mengurangi hambatan perdagangan. Memahami hukum perniagaan internasional sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global untuk memastikan kepatuhan, menghindari sengketa, dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Itu tadi adalah pemaparan materi hukum perniagaan internasional dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kita sama-sama manusia yang saling ingin belajar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin mempelajari tentang hukum perniagaan internasional. Kata-kata terakhir dari saya, bergabunglah bersama kami dan ayo daftarkan segera dirimu di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya pamit undur diri, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.